Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga pada hari ini kalian semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berhubung kita masih berada dalam situasi dan kondisi pandemi, maka mari kita tetap patuh dan taat dengan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Mudah-mudahan kita semua Allah jaga dari wabah dan penyakit lainnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, kita mulai saja dengan materi MPLS kita pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, mari kita berkenalan dulu ya. Nama ibu adalah Ibu Hesti Rahim. Ibu mengajar Mapel IPS di kelas 8 dan kelas 9. Kelas 7 ada guru lainnya, namanya Pak Iwan. Oke guys, silakan disimak. Judul materi MPLS kita pada hari ini adalah perkenalan antar teman sesama siswa baru, siswa lama atau kakak kelas, guru, TU, dan komite sekolah. Singkat saja buat kalian pada hari ini. Apa itu teman? Teman adalah orang ketiga loh, dari orang tua dan guru di sekolah. Berarti orang pertama adalah orang tua kamu, orang tua kita. Yang kedua adalah guru di sekolah yang juga menjadi orang tua kalian di sini. Dan orang ketiga adalah teman tadi. Kita selalu butuh teman, selalu butuh sahabat. Meskipun tidak selamanya sahabat ataupun teman-teman yang kita butuhkan ada di lingkungan kita seperti apa yang kita inginkan. Banyak faktor yang menjadikan hal seperti itu. Oleh sebab itu, kita harus saling mengerti bahwa tidak selalu apa yang kita mau, apa yang kita inginkan dari teman selalu ada. Seperti pepatah yang disampaikan oleh Khalil Gibran, sahabat yang baik adalah mereka yang mengisi kekuranganmu, bukan mengisi kekosonganmu. Artinya apa? Kalau kita melakukan kesalahan, ini contoh ya, kalau kita melakukan kesalahan, biasanya kita suka ditegur. Kalau teman menegur, kamu jangan marah. Artinya teman itu peduli dengan kesalahan dan kekurangan kamu. Beda lagi kalau mengisi kekosongan. Kalau teman yang hanya mengisi kekosongan, ketika kamu butuh, mungkin saja mereka tidak ada. Begitu ya, karena kesibukan dan hal-hal lainnya. Sahabat adalah kado yang kalian berikan kepada diri kalian sendiri. Artinya kalian merupakan bagian dari mereka. Gitu. Sifat-sifat sahabat antara lain, jika engkau berbuat baik kepadanya, maka ia akan melindungimu. Mudah-mudahan ya. Jika engkau rapatkan persahabatan dengannya, dia juga akan membalas baik persahabatanmu. Sahabat sejati namanya. Jika engkau memerlukan pertolongan, apakah itu uang atau barang atau jasa atau apapun, maka ia pasti akan membantumu. Mudah-mudahan gitu. Jika engkau mengulurkan kebaikan kepadanya, dia akan menerimanya dengan baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk ketika kita melakukan sesuatu yang orang lain tidak boleh, maka dia akan menutupimu. Begitu ya. Jadi kalau kita punya teman yang baik, jadilah teman yang baik baginya juga. Jalinan persahabatan yang berbeda pun sebenarnya sudah bisa ditangkap dengan kasat mata. Yakni jika seseorang punya hati terhadap sahabatnya, maka bisa dibaca lewat gerak-geriknya, cara dia memandang, memilihkan kata-kata, bahkan kadang sikap dan salah tingkahnya. Itu menunjukkan bahwa dia berharap banyak dari sekedar persahabatan. Anggap aja ini dongeng 15 tahun ke atas ya. Ibu baca di konsepnya seperti itu. Yang berikutnya adalah
Manfaat dari pertemanan. Manfaat dari pertemanan antara lain, yang pertama, bisa merubah sifat menjadi lebih baik. Jadi carilah sahabat yang baik. Sebab apa? Kalau di dalam agama pernah ada kalimat yang mengatakan bahwa kalau kamu ingin tahu dia seperti apa, lihat temannya. Begitu katanya. Jadi kalau misalnya kita bersahabat dengan orang baik, kita akan terbawa baik. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, manfaat persahabatan adalah atau berteman adalah bisa memperkaya ilmu. Kalau misalnya ada hal-hal yang bisa ditanyakan, kita tidak tahu, kita bisa bertanya kepada teman. Kemudian bisa mendapatkan jalan kesuksesan, menenteramkan pikiran, tempat untuk menghibur diri, maksudnya begitu ya, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, karena kalian berada di lingkungan sekolah yang baru, maka perbanyaklah mencari teman, gitu ya. Karena ketika kita di sekolah, ketika kita menjadi orang yang baru, banyak hal-hal yang memang perlu ditanyakan, gitu ya. Kalau kita punya teman di sekolah, manfaatnya banyak. Yang pertama, bisa saling membantu saat sedang mengalami kesulitan dalam belajar. Terserah itu mah, mau nyontek, mau saling nyontek, mau saling ngasih tahu, terserah. Yang penting kita sama-sama mengatasi kesulitan di dalam belajar. Yang kedua, bisa saling meringankan beban pekerjaan saat ada tugas kelompok, karena dilakukan bersama-sama, itu pasti. Yang ketiga, teman akan menolong kita terhadap masalah yang kita alami. Itu adalah manfaat dari teman atau sahabat. Manfaat lainnya adalah merupakan kesempatan untuk berbagi. Maksudnya kalau misalnya kamu punya unek-unek, nyeri hati, sakit hati, boleh kan ngomong pakai bahasa Sunda ya? Sakit hati, pengen curhat. Jarang orang curhat dengan orang tuanya. Biasanya mereka lebih banyak berbagi dengan teman atau sahabatnya. Yang berikutnya, manfaat pertemanan adalah menurunkan tingkat stres. Tahu stres kan? Stres itu artinya tekanan batin. Dalam situasi pandemi seperti ini banyak orang stres karena tidak bisa bermain, tidak bisa berkumpul, harus banyak-banyak menjaga jarak dan menjauhi teman-temannya. Gitu. Tapi kalian masih bisa berhubungan dengan mereka melalui hubungan jarak jauh seperti saya dengan kalian. Gitu, meskipun berjauhan, tapi mudah-mudahan kalian bisa. Ada yang ketawa di belakang ibu loh. Mudah-mudahan kalian bisa berkomunikasi meskipun dalam jarak yang jauh. Dengan mempunyai teman, maka kalian bisa mengisi kegiatan yang menyenangkan. Itu antara lain manfaat pertemanan. Yang berikutnya itu adalah hal-hal yang positif. Ada juga beberapa hal yang sifatnya negatif. Misalnya, kalian bisa terjebak di dalam pergaulan bebas. Maksudnya, yaitu tadi, kalau mencari teman, carilah teman yang baik, yang benar. Karena bisa terjadi sebaliknya. Kalau temannya sifatnya tidak baik, jelek, dan sebagainya, yaitu tadi, kalian bisa terjebak di dalam pergaulan yang tidak baik. Kemudian juga kamu bisa terjerumus kepada hal-hal yang negatif, misalnya mencoba-coba hal-hal yang berbau-bau, misalnya narkoba dan sebagainya, gitu ya. Kemudian juga cari teman yang sifatnya, kata-katanya halus, lembut, supaya kamu jadi ikut terbawa, gitu. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang kasar, ya kita terbawa juga, gitu. Itu hal-hal negatif kalau kita punya teman yang kurang baik, gitu. Yang berikutnya, pertemanan kalian dengan siswa dan peserta didik lainnya.
Peserta didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Ngerti nggak kalimatnya? Pasti enggak. Di dalam proses belajar mengajar, murid adalah pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Artinya, sebagai sentral itu kalian merupakan titik pusat yang ada di sekolah. Kalian punya cita-cita, kalian punya tugas untuk belajar. Itulah yang menjadikan kalian menjadi sentral di sekolah. Kalian sebagai murid adalah faktor penentu sehingga bisa mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Murid atau siswa adalah pribadi yang unik, yang mempunyai potensi dan mengalami proses berkembang. Dalam proses perkembangan, siswa membutuhkan bantuan yang sifat dan coraknya tidak hanya ditentukan oleh guru, tetapi oleh kalian sendiri dalam suatu kehidupan bersama dengan individu-individu lainnya. Tugas kalian sebagai peserta didik, yang pertama, harus menyadari sepenuhnya akan arah dan tujuan belajar, sehingga senantiasa siap siaga untuk menerima dan mencerna bahan belajar atau bahan pelajaran. Yang berikutnya, kamu harus memiliki motif yang murni, niat yang benar, bukan karena sesuatu di luar itu sehingga kalian ikhlas dalam belajar. Untuk itulah mengapa belajar harus dimulai dengan selalu berniat karena Allah, selalu mengucapkan bismillah, gitu ya. Yang berikutnya adalah harus belajar dengan kepala penuh. Kalau saya kepala penuh itu artinya liur, pusing. Kalau kalian, artinya murid itu harus memiliki pengetahuan dan pengalaman belajar sepenuhnya, sehingga memudahkan untuk menerima sesuatu yang baru. Yang berikutnya adalah sebagai siswa kalian harus menyadari bahwa belajar tidak semata-mata menghafal, tetapi juga menggunakan daya-daya mental lainnya yang dikembangkan sehingga memungkinkan memperoleh pengalaman baru dan mampu memecahkan berbagai masalah. Itu adalah tugas dari belajar, mencari solusi dari masalah. Yang berikutnya adalah sebagai siswa kalian harus memusatkan perhatian terhadap apa yang sedang dipelajari dan berusaha menjauhkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi sehingga terbina suasana tertib dan aman belajar bersama atau mandiri. Yang berikutnya adalah sebagai siswa kalian harus memandang bahwa semua ilmu itu sama penting, sehingga semua materi dipelajari dengan sungguh-sungguh. Meskipun ada beberapa bidang studi yang disenangi dalam tanda kutip, tapi tidak berarti bahwa dia mengabaikan bidang studi yang lainnya. Tidak semua siswa menyukai pelajaran matematika contohnya. Tidak semua siswa menyukai pelajaran IPS misalnya, bahasa Inggris misalnya. Tapi ada sebagian siswa yang lebih suka dengan pelajaran prakarya misalnya, seni budaya contohnya. Karena apa? Karena lebih banyak suasana menyenangkan, bernyanyi, menari dan sebagainya. Tetapi sebagai siswa kalian harus memandang semua pelajaran itu penting, meskipun tidak suka dengan pelajarannya, gitu ya. Oke. Yang berikutnya kita bicara mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan bimbingan. Kesadaran murid akan guna bimbingan belajar dan bersikap agar dia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan melaksanakan sikap-sikap tadi sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
Siswa harus berpartisipasi aktif sehingga bimbingan dapat dilaksanakan secara efektif. Keikutsertaan itu dibuktikan antara lain, yang pertama, siswa harus menyediakan dan merelakan diri untuk dibimbing, karena kalian memang butuh dibimbing, sehingga ia memahami akan potensi dan kemampuan dirinya dalam belajar dan bersikap. Bimbing itu artinya guru fokus pada karakter apa yang ada pada diri kalian, gitu ya. Yang berikutnya adalah harus menaruh kepercayaan kepada pembimbingnya, gitu. Kemudian dia menjawab pertanyaan dengan jujur. Misalnya ketika ada masalah, pembimbing itu banyak di sini, terutama yang berhubungan dengan guru BK. Biasanya guru BK itu tugasnya begitu, lebih pada hal-hal yang sifatnya kejiwaan. Misalnya ada anak yang misalnya di sekolahnya nakal, tapi di rumahnya pendiam gitu, itu pasti ada sesuatu. Nah, itu biasanya guru BK-nya itu yang aktif. Dan kalian yang punya masalah harus selalu terbuka, mengatakan segala sesuatu ketika gurunya membimbing, bertanya apa yang menjadi latar belakang sehingga sikap kamu seperti itu. Yang berikutnya adalah secara jujur dan ikhlas mau menyampaikan dan menjelaskan berbagai masalah yang diderita dan dialaminya. Contoh yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian juga berani berkemauan untuk mengekspresikan atau mengungkapkan segala perasaan dan latar belakang masalah yang dihadapi, sehingga memudahkan dan memperlancar proses pembimbingan dan penyuluhan. Itu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah bimbingan. Yang berikutnya yang berhubungan dengan masalah administrasi. Aspek ini berkenaan dengan keikutsertaan murid dalam pengelolaan ketertiban, keamanan, kewajiban administrasi, sehingga memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan pengajaran dan keberhasilan itu sendiri. Tugas kalian sebagai siswa yang berhubungan dengan masalah administrasi meliputi yang pertama, harus taat dengan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu seperti apa? Banyak. Yang pertama adalah masalah penampilan. Masalah penampilan di sekolah ini sudah terjadwal dan teratur semua ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan dipatuhi. Misalnya dalam penampilan, kalau ada kegiatan tatap muka pada hari Senin, kalian harus taat memakai baju putih biru lengkap dengan berbagai atributnya. Semuanya berlogo SMP 5 ya. Kemudian kalau hari Selasa itu kalian harus menggunakan baju olahraga. Hari Rabu dan Kamis kalian harus memakai pakaian batik. Hari Jumat menggunakan pakaian muslim. Hari Sabtu menggunakan pakaian pramuka. Itu aturan baku yang harus ditaati. Begitu. Dan jangan lupa sekolah menyediakan semua apa yang dibutuhkan oleh sekolah, oleh kalian sebagai siswa. Baju olahraga misalnya, baju batik, semua atribut kelengkapan, seragam, semuanya ada di koperasi. Karena SMP 5 ada koperasi sekolahnya. Gitu ya. Kewajiban yang lainnya adalah membayar segala sesuatu yang dibebankan sekolah kepada kalian, sepanjang itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk sementara belum ada, tapi nanti akan menyusul. Yang berikutnya adalah turut membina suasana sekolah yang aman, tertib dan tentram, di mana suasana keagamaan menjadi dominan. Jadi di sekolah itu jangan melakukan hal-hal yang membuat suasana sekolah terganggu. Jangan ada yang namanya tawuran di sekolah kalau kita melakukan kegiatan tatap muka, gitu ya. Untuk sementara mungkin tidak, kita akan belajar dalam jarak yang jauh. Yang berikutnya tugas kalian adalah menjaga nama baik sekolah dimanapun berada dan menjadi kebanggaan mendapat kesempatan belajar pada sekolah yang bersangkutan. Itu adalah kewajiban kamu terhadap sekolah. Yang berikutnya adalah tugas dan kewajiban kalian terhadap kelas.
Nanti kan kamu dibagi kelas nih, kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C gitu. Nah, tugas kalian sebagai siswa di masing-masing kelas yang pertama adalah senantiasa menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya. Bagi jadwal kebersihan. Siapa saja yang bertugas piket kebersihan hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Dibagi itu, siapa yang bertugas mengepel, siapa yang bertugas menyapu, siapa yang bertugas melap kaca, mempersiapkan absensi, dan seterusnya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban kelas sehingga suasana belajar menjadi aman, tentram, dan nyaman. Kalau kita belajar dalam suasana bertatap muka, gitu ya. Yang berikutnya adalah memelihara dan mengembangkan semangat dan solidaritas, kesatuan dan kebanggaan, suasana keagamaan di kelas sehingga memberi peluang untuk mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam dan berlomba-lomba untuk kebaikan. Gitu, ya. Itu adalah tugas dan kewajiban kamu terhadap kelas. Berikutnya adalah kita bicara tentang kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peranan yang kuat di dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menserasikan semua sumber daya pendidikan tersedia di sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang mendorong sekolah untuk mewujudkan visi misi, tujuan dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Kepala sekolah dituntut mempunyai kemampuan manajemen kepemimpinan yang memadai agar mampu mengambil inisiatif dan prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah. Itu gambaran tentang kepala sekolah. Bagaimana dengan guru atau staf pengajar? Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah, orang tua, dan kepada peserta didik, yaitu kepada kalian. Kehadiran guru dalam proses belajar mengajar memegang peranan penting karena guru merupakan pilar dalam menghasilkan output sekolah. Output sekolah itu kamu. Guru dituntut mempunyai kualifikasi kemampuan yang memadai. Guru mah pasti pinter, ya. Oleh sebab itu guru mah kudu digugu dan ditiru. Yang berikut yang harus kamu ketahui adalah komite sekolah. Komite sekolah itu diketuai oleh seorang wakil dari wali murid, orang tua kalian, salah satu dari kalian. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pada pendidikan. Komite sekolah dan pihak sekolah menjalin suasana kemitraan dan kerjasama dalam memberdayakan semua komponen pendidikan yang saling melengkapi. Yang berikutnya yang harus kalian ketahui adalah adanya wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu ada dalam berbagai bidang. Misalnya wakil kepala sekolah urusan kurikulum, urusan kesiswaan, dan urusan sarana. Nanti orang-orangnya akan kalian ketahui. Yang berikutnya adalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidikan berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, dan sebutan lain sesuai dengan partisipasinya dalam menyelenggarakan pendidikan. Tanpa kependidikan, tanpa tenaga kependidikan, maka sekolah akan terasa timpang karena tenaga kependidikan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Yang lainnya yang kalian harus ketahui adalah bagian tata usaha. Di sekolah itu ada bagian tata usaha. Itu dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Tata usaha mempunyai tugas membantu memberikan pelayanan kepada seluruh satuan organisasi di sekolah, meliputi perlengkapan dan keuangan, dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Bagian akhir yang harus kalian ketahui yaitu penjaga sekolah. Nanti kalian akan berkenalan dan tahu orangnya. Penjaga sekolah bertugas menjaga kebersihan lingkungan sekolah, mengurus dan memelihara semua sarana ataupun prasarana yang ada di sekolah, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pihak sekolah. Penjaga sekolah bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Nah,
Bagi siapa yang tidak paham, boleh menulis pertanyaan di handphonenya, kirim ke saya, nanti saya kirim WA, nomor WA. Oke guys, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.